Kalau dari ayat ini, saat ini saya bilang saat ini dari surat At-Tariq ayat 7 tadi, akhruju min baini sulbi wa tara'ib, ya harmonis-harmonis saja. Oke, Gus. Iya. Ini kan lagi rame nih. Soal kemarin itu soal Lesti Bilar itu. Oh ya. Rame bahwa mereka balikan lagi. Menurut Gus itu mereka balikan itu seperti apa sih yang dilihat ininya? Ya, saya menemukan salah satu deteksi ya di surat ini tadabbur ya, surat At-Tariq di ayat ke-7 ya. Muncul ayat yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang artinya di sini dia diciptakan yang keluar di antara tulang punggung, tulang sulbi ya, dan tulang dada. Jadi tulang punggung dan tulang sulbi ini dan tulang dada ini ketemu, ini hal perjodohan. Munculnya, Mas tadi juga lihat saya deteksi dari 30 juz ini munculnya surat At-Tariq ayat 7, yaitu titik ketemu antara laki-laki dan perempuan. Jadi sulbi, antara sulbi laki-laki dan tulang dada tadi itu sejodoh, kompatibel. Muncul surat itu, ayat tadi dari surat At-Tariq. Artinya? Ya, artinya akan harmonis, insya Allah ya. Saya nggak, ini bukan ngeramal ya, ini deteksi sekarang ini. Saya deteksi sekarang ini. Ya. Ngeramal nggak boleh dalam agama. Iya benar. Cuman dalam khasanah Islam mendeteksi, ibaratnya mendung biasanya umumnya hujan. Itu aja sih, lebih ke situ ya. Saya bukan ngeramal, sekali lagi jangan salah paham, nggak boleh ngeramal itu. Tapi mendeteksi munculnya surat At-Tariq tadi ayat 7 ya, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Dalam artian ya ketemu lagi sebagaimana tulang sulbi dan tulang sulbi tadi ketemu dengan tulang dada itu. Muncul surat At-Tariq ayat 7 ya. Betul. Artinya bahwa Bilar sendiri udah mau merubah sikapnya lagi yang tadinya kasar. Iya, seseorang kan bisa tersentuh, tergerak hatinya dengan keikhlasan, dengan hati legowo, pemaafan, segala macam. Maaf, jangankan manusia, hewan pun dikasih kasih sayang juga akan tersentuh. Itu aja. Saya mendeteksi untuk sekarang ini. Next saya nggak tahu, itu namanya ramal jatuhnya. Ya. Oke. Terus kalau untuk kerjaan kan dengar-dengar kan Bilar juga atau yang diboikot sama TV gitu kan, televisi. Apakah itu berpengaruh dengan dia punya rezekinya? Kalau pemboikotan segala macam ya biasanya juga berpengaruh. Cuman kalau saya lihat ini kan dari surat At-Tariq tadi, hal-hal ini tentang sesuatu yang positif, tentang ya intinya ke depan insya Allah mereka berdua moga-moga ya, saya bilang moga-moga. Saya mendeteksi untuk sekarang ini, ibarat mendung tadi biasanya hujan. Saya lihat mereka segala macam, kalau ekonomi kan bisa dicari tempat lain ya. Itu aja sih. Kalau saya melihat secara umum begitu. Sensitif saya ngomong, soalnya kalau saya teng nanti jadi framing perang jadinya kan. Gus, kalau pas ngeliat ini saya boleh mundur nggak ngeliat ininya? Gimana? Pada saat ngeliat ini gambar ini boleh dilihat? Boleh. Ntar aja, nanti pas ngeliat aja. Oke. Gus, tapi ini Gus, kan banyak gembar-gembar bahwa Lesti sama Bilar itu di gembar-gembar mau buat cerai. Apakah itu menurut pandangan Gus ada arah ke sana nggak sih menurutnya? Kalau dari ayat ini, saat ini saya bilang saat ini dari surat At-Tariq ayat 7 tadi, akhruju min baini sulbi wa tara'ib, ya harmonis-harmonis saja. Adapun next nanti bercerai dan tidak kan namanya jodoh, maut, rezeki kan rahasia Allah. Cuman tanda-tandanya untuk kalah sekarang ini harmonis. Surat At-Tariq ayat 7. Itu aja, saya nggak bisa mungkin ngeramal kayak yang lain, saya nggak bisa. Sensitif bagi saya, sensitif. Cuman deteksi kala ini seperti itu. Moga-moga seperti itu yang sebenarnya. Kalau Lesti sendiri melihat keadaan dia kan kemarin terguncang, ya kan, karena sifatnya dulu itu Bilar masih labil lah hitungannya masih. Saat ini kondisi Lesti sendiri sudah mulai tenangkah atau seperti apa? Yang dari saya lihat dari yakhruju min baini sulbi wat tara'ib tadi, titik temunya ada terjadi melting point. Sekarang mulai terjadi lebih
harmonis dari yang sebelumnya, justru saya melihatnya gitu. Sekarang ini saya deteksi sekarang ya, deteksi. Oke, kedepannya mereka seperti apa sih? Ke depan. Maksudnya Jatuhnya ngeramal, bukan ngeramal, maksudnya ke depan itu maksudnya di pandangan dari Gus sendiri, sepertinya mereka itu akan langgeng lagi. Kalau atau next tanda-tanda ya, mendung kan tidak mesti hujan. Iya. Nah, mendung nggak mesti hujan ya. Insya Allah kalau dari berbekal ayat ini tadi, surat At-Tariq ayat 7, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, ya moga-moga insya Allah lancar-lancar aja. Cuman ini bukan ini kalau dipaksa saya untuk next ke depan, walaupun itu sebenarnya nggak boleh. Ini moga-moga saya salah. Cuman saya deteksi untuk saat ini, mendung tidak berarti hujan, tapi umumnya hujan. Artinya ada arah-arah ke sana mungkin ya. Kalau dari tanda-tandanya gesernya ke arah kepositifan, arah-arah tanda-tandanya. Arah-arahnya ke sana. Kalau mengenai keluarga sendiri, dari keluarga Lesti atau keluarga Bila sendiri, ada bahwa mereka itu, kalau gesekan-gesekan pasti ada ketika awal-awal perkara itu ada, sampai sekarang kembali lagi pasti juga ada pro kontra, itu hal-hal yang wajar, dan saya juga melihat ada arah ke sana, itu wajar. Tapi seiring jalannya waktu, insya Allah dari ayat yakhruju min baini sulbi wat tara'ib tadi ya, moga-moga itu bisa diurai. Ya pesan saya untuk mereka berdua, ya sering-seringlah baca-baca doa untuk asihan, suratul rahman, makan surat kasih sayang, surat Yusuf ayat 4, Qala Yusuf tadi, sering-seringlah baca itu. Dan kedua, jagalah dari orang-orang yang merusak hubungan kalian. Salah satunya membaca surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur ila akhir. Itu baca habis maghrib sama habis subuh. Itu dari insyaallah keluarga itu dijaga dari hal-hal yang negatif, orang kesekian yang di segi A, di segi B, dan lain sebagainya. Coba itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lain? Gus, hubungan rumah tangga itu kan pasti ada titik kerikil yang bikin betul terjadinya keributan. Dari Gus sendiri kasih solusinya apa sih, Gus? Titik solusinya. Saya sering mendapati pertanyaan dari klien saya waktu dulu ya, ketika ada terjadi friksi-friksi seperti itu. Ini buka-bukaan berarti ya, oke. Untuk perempuannya biasanya biar nurut, kalau perempuannya memang galak ya, pakai otak kelinci, kasih makan otak kelinci dengan doa-doa khusus tentunya. Kalau umat Islam ya doa umat Islam ya. Jadi kelinci kan sifatnya cute, nurut, kelinci gak bandel, kelinci enak dilihat. Harapannya karena makan otaknya kelinci, pikirannya juga tidak wild, tidak liar. Itu harapannya kalau terjadi friksi dalam keluarga, salah satu pasangan ada yang kejam, KDRT, segala macam, pakailah itu. Tapi kan nggak mungkin, ini kalau kasih kayak otak kelinci, bilang aja burger, kasih roti kayak burger. Yang penting untuk tujuan untuk sakinah mawaddah warahmah, kenapa tidak? Tujuannya bukan untuk ngambil istri sendiri atau suami sendiri yang memang temperamen segala macam. Itu sih salah satunya itu cepat. Itu cepat. Gus, kalau suatu keluarga itu terjadi kebangkrutan atau punya utang, gimana sih Gus seorang istri atau seorang keluarga atau laki ngasih solusi atau ngasih ketenangan? Ketenangan. Coba ambil bekas air wudhu. Waktu saya show di stasiun TV tertentu, saya dibully kok bekas air wudhu itu kan gak higienis, kotor segala macam. Saya bilang, sekarang ini momentumnya saya bilang, bekas air wudhu, setiap tetesan air wudhu itu mengandung tetesan, bisa ada malaikat-malaikatnya. Ya, bekas air tetesan wudhu kita sendiri lebih bagus. Itu diminumkan biar tenang segala macam dari kobaran-kobaran emosi, kondisi. Memang kefakiran mendekati kekufuran kan. Kekufuran dalam artian tidak mesti keluar dari agama, tapi kan, atau murtad, tapi kan dalam artian tertutup hatinya. Kufur kan artinya tertutup. Jadi emosi, pikiran sumbu pendek, segala macam, piring melayang. Nah ini coba pakai air bekas wudhu.
Air bekas wudhu ini biasa dipakai kalangan-kalangan ahli sufi, sering dipakai untuk jadi penyembuh dari, termasuk salah satunya tadi emosi karena krisis ekonomi, karena lagi ekonomi paceklik segala macam, pakai sarana itu insya Allah lebih tenang. Jadi bara hawa apinya itu ditimpa dengan aura-aura yang wudhu kita, tetesan-tetesan kita menjadi disaksikan oleh malaikat. Itu gimana caranya untuk? Caranya biasanya di masjid itu kan ada, kalau masjid yang dulu ya, kalau di Jakarta di Haji Nawawi masih ada. Itu masih ada kubangan kolam. Jadi lepas dari toilet itu ada kubangan kolam. Kalau di dalam hukum fikih namanya kulatain, yaitu lebih dari 2 kulah, atau kalau liternya 265 literan. Itu minimal. Air yang suci mensucikan, mau dicemplungin tai kotok, tai cicak, itu nggak akan berubah warna maupun rasa kalau lebih dari 265 liter. Dan itu biasanya dipakai kalau dari toilet menuju ke masjidnya, itu nyeberangi kolam kecil itu diambil di situ juga bisa, atau bekas air wudhu kita sendiri juga nggak apa-apa. Apakah itu jorok segala macam, higienis segala macam, itu kan orang sekarang ngomongnya seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi sendiri salah satu metode penyembuhannya, debu diambil, ditiup, dibacain doa tertentu, dicelupkan ke air, diaduk-aduk, diminumkan ke sahabat. Nah, kalau mengikuti pakem higienis sekarang, pengobatan jorok itu berarti. Gitu loh. Terakhir Gus, untuk si B sama L-nya ini untuk melakukan keindahan berumah tangga, kasih saran? Jangan harmonis lagi. Sebaiknya coba satu, ngaji kajian sufi, kajian tasawuf, guru-guru toreko, ikut kajian tadqiyatun nafas, terus ya sering-sering baca suratul Rahman segala macam, lebih memahami body language satu sama lain. Karena satu sisi sementara ini pasangan kan umumnya hanya pasangan sekedar seksologi saja, pasangan seks aja diranjang, selebihnya ya tidak mengenal hati masing-masing. Perlu namanya body language, memahami karakter, mikro ekspresinya bagaimana, gesturnya lebih diperdalam lagi. Karena banyak yang saya temui orang sudah puluhan tahun membina rumah tangga, membina keluarga, tapi body language-nya, mikro ekspresi, gestur itu buta, blank. Ini penting. Caranya ya bagaimana? Ya seringlah curhat ketika malam bersama segala macam, sama-sama lah ya tadi mencari guru sufi segala macam, ahli spiritual yang tidak melanggar syariat. Cara seperti itu. Lebih kira dia, hati memanggil hati, jiwa mencari jiwa. Untuk menemukan titik temu apakah ini hubungan? Yes, itu hubungan. Tapi kalau nggak hati mencari hati, jiwa mencari jiwa, apakah itu hubungan? No, walaupun masih satu rumah. Tapi hatinya udah kemana-mana. Lebih ke situ, karakter, lebih difatihai satu sama lain. Oh ya, jadi menurut tradisi kami di dunia hikmah, itu harusnya saling memfatihai pasangan dengan pasangan. Contoh, lumayan namanya Fulan kan laki-laki, kalau Fulanah perempuan. Suamiku si Fulan, kepada ruhnya Al-Fatihah. Begitu juga perempuannya, suami pada perempuannya, kepada Fulanah atau seorang perempuan Al-Fatihah. Tapi pakai rasa, hadiahi Fatihah untuk menjadi biar terbuka portalnya. Kedua pakai ini, rajah tangan kita, yaitu angka Arab, mau Cina, mau Jawa, mau apapun kepercayaan, semua dapat ayat kauniyah ini, ayat alam semesta, yaitu angka Arab, angka 1, ini segitiga angka 8. Bisa di cross check, ini angka Arab, angka 1, angka 8. Bedanya cuma garisnya ada yang bengkok, ada yang enggak, secara umum gitu aja. Ini dalam urutan Asmaul-Husna ya Fatah, artinya ya Allah yang membuka. Jadi bukan yang buntu biar terbuka bagaimana. Yang ibaratnya itu mental blocks, itu bagaimana terbuka bagaimana. Itu salah satunya pakai metode ini. Caranya bagaimana? Ya udah, ketika kita tidur kayak tidurnya para nabi, khususnya Nabi Muhammad, itu tidurnya ini jadiin bantal. Saya membaca ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah sambil sholawat, ya Fatah, sholawat, mohon pada Allah apa hajatnya, gitu loh. Ya untuk keharmonisan dan lain sebagainya, untuk ketenangan hidup. Ketika itu terbawa di dalam alam bawah sadar, dalam siklus mimpi, siklus tidur, insya Allah ya mendapatkan sesuatu. Karena ternyata rahasia tidur itu rahasia luar biasa. Umumnya orang hari ini tidur hanya tidur seperti binatang. Ya tidur aja, berarti waktu saya terpotong selama 8 jam. Kan tidur secara umum katanya 8 jam kan.
Padahal dalam tidur ini tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan termasuk tidur itu tidak ada yang sia-sia. Cuman bagaimana kita mengeksplornya. Ya ternyata salah satunya metodenya begitu, tidur. Makanya kenapa para nabi itu dalam tidur mendapat wahyu. Para wali mendapatkan ilham. Tidurnya nggak sia-sia walaupun tidur. Bahkan nabi fisikku tidur, hatiku terjaga. Makanya kenapa nabi salah satu keistimewaannya ketika tidur tapi sholat pernah melakukan tanpa wudhu. Nah umumnya manusia kan enggak. Umumnya kita kayak saya ini. Ketika tidur ya fisiknya tidur, hatinya juga tidur. Makanya ini perlu digali. Kita perlu gali lagi hasanah yang adiluhum ini untuk kita gali tadi bagaimana tidur itu bermanfaat termasuk untuk masalah rumah tangga gitu loh. Terus berhubungan seks juga begitu dalam Islam yang bersuami istri ya, bagaimana berhubungan itu metodenya. Sebelum berhubungan melakukan suatu baca surat Yusuf atau apa, lakukanlah itu. Insya Allah kalaupun jadi benih itu jadi menjadi sebuah anak yang betul-betul solih dan solihah. Tapi dengan rasa. Hari ini orang membaca sampai sebatas tenggorokan, termasuk membaca Quran. Ini saya kritisi, tidak sampai kerasa. Padahal metode terbaru, ketika manusia mati, ini sudah akal segala macam, otak ini mati semua. Tapi beberapa menit jantung masih detak, tek, tek, tek. Hari ini orang krisis memahami sesuatu pakai hati, termasuk doa tadi. Makanya kalau mau doa untuk termasuk untuk keharmonisan segala macam, pakai rasa. Termasuk apalagi lah dengan pasangan kita. Itu. Baca ayat itu untuk keharmonisan segala macam. Insya Allah dapat feelnya. Oh, cakep. Oke. Makasih Gus. Terima kasih Gus. Ya.